Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing ringan, tidak ada yang keberatan. Alhamdulillah, di episode yang kesekian kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa, Ustadz muda, praktisi dakwah dan juga akademisi, khususnya di bidang fikih. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Hanif Lutfi Mutahar LC MAG. Masya Allah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau dalam dakwah yang selalu menginspirasi dakwahnya, beliau berkenan untuk hadir membersamai kita di program acara kita, yaitu Sering Sharing ini, yang akan mungkin kita mengangkat tema hari ini tentang apa itu fikih. Apa itu fikih ya? Ya, karena di masyarakat ini sering kita dapat pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar fikih? Apa sih fikih itu? Siap. Barangnya seperti apa? Bahkan ada banyak yang juga yang bertanya apa aja sih jenisnya. Kalau kita sering dengarkan yang mungkin sepengetahuan kami hanya fikih tentang mutahharah, fikih munakahat, fikih mawaris, bahkan ada fikih siasat dan sebagainya. Kok semuanya difikihin sih Ustaz? Seolah-olah kan gitu. Betul. Nah, lalu sepenting apa sih kita harus tahu tentang ilmu fikih? Terus apakah kedudukan fikih itu jauh lebih tinggi daripada Quran hadis dan sebagainya? Nah, mungkin bisa kita bahas. Oke. Terima kasih telah hadir juga di sini diundang dalam rangka podcast Sering Sharing ya. Yang hari ini saya Hanif Lutfi, ya S1-nya syariah, S2-nya syariah. Jadi orang itu kan bicara tergantung dari ilmu yang didapatkan ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang fikih ya. Fikih bukan fikih ya. Ya. Kalau fikih berbeda. Fikih nanti beda lagi. Fikih ini masuk di dalam kehidupan kita dalam beragama. Kalau kita perhatikan dari sisi bahasa, fikih itu artinya pemahaman yang dalam. Itu dari sisi bahasa. Dan dari istilahnya nggak jauh beda dari pemahaman yang cukup mendalam. Makanya kalau ditanya apa itu fikih dan seberapa penting fikih itu, ya karena saya lahir dari orang yang ahli fikih, maksudnya dalam kehidupan akademis saya adalah orang yang ahli fikih, maka saya bilang sangat penting dan sangat harus kita perhatikan. Meskipun semua ilmu juga penting. Karena nanti kalau antum ketemu orang Quran juga bilang Quran paling penting kan gitu kan. Ya, semuanya penting. Tetapi yang jelas fikih itu kalau diartikan oleh para ulama nanti ya, itu al ilmu bil ahkam asyariyah al amaliyah al muktasab min adilat tafsiriyah. Ini pengertian ilmu fikih yang dari situ kita akan lihat pentingnya, khususnya hari ini, yaitu ilmu tentang hukum-hukum, ya, yang sifatnya amal, dikerjakan, yang diambil, digali dari hukum-hukum yang terperinci. Jadi positioning fikih itu dia adalah sebuah ilmu, dan ilmu ini berarti dia tidak cuma prasangka, tapi harus benar-benar mengetahui apa? Hukum. Berarti ilmu tentang hukum. Tapi bukan hukum negara, bukan hukum sosial, tapi hukum syar'i. Ilmu tentang hukum syar'i yang sifatnya itu al-amaliyah, amal, perbuatan. Karena nanti ada hukum yang sifatnya hati. Digali dalam ilmu tasawuf misalnya. Ada ilmu tentang akidah. Nah, kalau fikih itu yang sifatnya perbuatan. Nah, sebagai seorang muslim, kan kita melakukan suatu perbuatan. Hampir semua perbuatan itu harus ada hukumnya. Antum makan, hukumnya apa? Makan apa? Pakai tangan apa? Kan gitu kan. Terus di mana? Bagaimana dapatnya? Itu kan semuanya perbuatan manusia. Lah, sebagai seorang muslim, semua perbuatan manusia itu diatur oleh hukum fikih. Artinya, penting nggak? Ya, selama kita berbuat berarti selama itu pula ada hukumnya, kan gitu kan. Maka dan ini nanti untuk membedakan dari ilmu-ilmu lain yang sifatnya tentang hati, tentang keyakinan, itu tentang perbuatan. Dan diambil, disarikan dari dalil-dalil terperinci. Nah, dalilnya apa? Yang disepakati Quran, hadis, ijma' qiyas, misalnya gitu ya. Dan dalil yang lain. Artinya positioning fikih dari Quran hadis penting mana? Jawabannya ya nggak ada penting mana. Kenapa? Karena munculnya fikih itu ya gara-gara dalil dari Quran hadis tadi. Makanya penting mana? Ya nggak ada berdiri fikih kecuali tahu Quran hadis. Tapi orang tahu Quran hadis saja kok nggak paham, ya seperti keledai yang membawa buku. Gitu kan ya. Dan dengan adanya fikih nih Ustadz nih,
Quran hadis akan bisa apa ya difahami dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun dan kapanpun. Yes. Kita bayangkan hari ini 1445 tahun setelah Nabi hijrah. Ya. Tapi kalau ditanya orang itu jual beli online, gimana hukumnya? COD bagaimana hukumnya? Terus misalnya orang nikah tapi dengan telepon, gimana hukumnya? Kalau pertanyaannya dulu Nabi bagaimana? Ya nggak ada. Ya. Gitu kan? Ya. Ya. Orang itu apa namanya bekerja, terus beli online, terus punya transaksi online, beli emas online, itu kan semuanya sekarang kan? Ya. Hukumnya bagaimana? Pasti harus ada hukumnya. Yes. Terus Qurannya ada nggak? Iya, kalau secara spesifik nyebutin online nggak ada. Tapi justru dengan adanya fikih, oh Qurannya bilang gini, hadisnya begini, oh justru malah bisa apa hidup untuk hari ini. Maka proses membumikan Quran hadis itu untuk kegiatan kehidupan kita sehari-hari itu prosesnya adalah dengan fikih. Oke. Terus kalau misalkan produk hukum itu kan berarti ada perancangnya. Betul. Ada perancangnya, ada yang buat lah. Nah, ini sebenarnya ada secara khusus spesifik syarat untuk menjadi seorang yang mohon maaf merumuskan suatu hukum itu tersebut, ya. Ustaz. Dan kadang-kadang kan kita mikir, ini sebenarnya dulu yang bikin siapa sih? Ya kan? Iya betul. Apakah kemudian fikih yang saat ini misalkan masih relevan dengan keadaan yang sekarang? Ya, itu kan seperti jual beli online dan sebagainya. Okay. Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi kalau ya mungkin kita sebut apa ya orang yang ahli fikih fuqaha mungkin lah gitu kan. Nah ini apakah kemudian kalau sekarang ini di zaman modern itu kita bisa sebut MUI itu juga bagian dari fuqaha? Nah ya, ini kan terus mendudukkan kita sebagai seorang muslim yang terbesar kan kadang-kadang rujukannya kemana ya untuk membuat ini dan itu. Tapi yang paling mendasar itu kenapa sih hukum itu kemudian dibuat dan siapa yang merancangnya? Nah, apa syarat untuk menjadi perancang hukum tersebut? Pertanyaannya sebenarnya pertanyaan satu semester. Ini panjang kan, makanya saya jelaskan dari urutannya. Urutannya gini. Di zaman Nabi orang itu melakukan sesuatu. Ya. Itu kalau nanya hukumnya kemana, itu kan gampang kepada Nabi. Setelah Nabi nggak ada suatu hukum. Ya, gimana nih hukumnya bagaimana? Kalau ada di zaman Nabi kita samakan aja. Tapi kalau nggak ada gimana? Ya udah nanya kepada ahli warisnya Nabi. Siapa? Ulama. Kan gitu kan. Tapi ulama itu ternyata sekarang fan ilmunya macam-macam. Ada yang ahli Quran, ada yang ahli hadis, ada yang ahli Quran hadis. Tapi ada yang ahli Quran nggak ahli hadis. Ada yang ahli hadis nggak ahli Quran. Terus siapa yang menggali hukumnya? Jawabannya yang menggali hukum adalah ulama yang ahli menggali hukum. Dalam bahasa kita namanya fuqaha, ahli fikih. Kenapa? Meskipun dia ulama, tapi kalau tidak ahli menggali hukum berarti dia tidak disebut sebagai fuqaha. Dan ini siapa fuqaha? Ya nggak ada satu pihak yang mengatakan oh dia memang fuqaha, nggak ada. Artinya kayak kiai. Siapa yang disebut kiai? Ya setiap orang bisa mengatakan saya kiai. Bahkan nggak cuma manusia bisa disebut kiai. Kiai Slamet misalnya gitu kan. Terus siapa yang ahli hukum? Nah, ahli hukum itu ya ketika ada orang lain yang ahli dan mengakui oh iya dia ahli hukum tuh. Ya itu dalam dunia fikih seperti itu, Ustaz. Dan pastinya tidak semua orang itu bisa menggali hukum dari asal Quran hadis. Ya, artinya kalau ditanya siapa ahli fikih, jawabannya tiap zaman pasti ada. Karena perbuatan manusia itu tiap zaman pasti berbeda. Hanya saja dari sisi perbuatan yang kita lakukan itu ada yang sifatnya ada di zaman Nabi dan nggak mungkin berubah. Namanya kalau dalam hukum fikih itu namanya sawabit. Contoh dari zaman Nabi orang sholat itu kan takbir, takbiratul ihram, ngangkat tangan. Sampai hari kiamat takbir yang ngangkat tangan. Dan yang dibaca adalah Allahu Akbar. Itu namanya sama. Tapi nanti dalam banyak hal ada yang di zaman Nabi ada, sekarang nggak ada. Atau kebalikannya, di zaman Nabi nggak ada, sekarang ada. Dan kita nggak bisa bertanya kepada orang yang tidak ada ketika hukum itu adanya hari ini. Misalnya, azan di zaman Nabi itu nggak pakai pengeras suara. Makanya kesunahannya itu hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Nanti jadi pertanyaan, lah kalau sekarang itu pakai pengeras suara kan di zaman Nabi nggak ada nih. Terus apakah harus kanan kiri? Terus kalau toanya ke sono sini apakah masih ada atau tidak sunan itu? Termasuk di zaman Nabi ada, Nabi itu takbir biar kenceng suaranya, Abu Bakar mengulangi takbirnya Nabi ketika sakit, namanya mubaligh.
Kalau sekarang kadang-kadang Masjidil Haram kan ada kan ya? Ya. Apakah sekarang sudah ada mic itu sudah hilang hukumnya atau tidak? Lah ini model sekarang ya, meskipun dalam bab ibadah. Makanya ada juga yang sifatnya dulu ada, sekarang ada tapi beda konteks. Ya. Dulu tidak ada, sekarang ada. Contohnya jual beli online tadi. Dalam bab ibadah pun juga ada yang sama gitu kan. Lah, setiap generasi pasti akan muncul sesuatu yang baru, dan setiap generasi pula ada orang yang ahli. Oh, dalam agama kita hukumnya ini. Dan siapa itu? Namanya adalah orang yang ahli fikih, namanya fuqaha. Dan fuqaha itu tidak cuma ahli Quran, tidak ahli hadis saja, tidak cuma qiyas ijma saja, tapi yang ahli memahami hadis dengan konteks kekinian. Itu namanya fuqaha. Dan syarat utamanya apa? Banyak. Syarat utamanya pasti harusnya dia ahli baca Qur'annya, ahli baca hadisnya, pasti faham bahasa yang digunakan, dan bisa kontekstualisasi hari ini. Itu namanya fuqaha. Oke. Lalu berarti fungsi kalau misalkan hari ini di Mesir misalkan ada Darul Ifta, ada MUI, itu juga apakah bisa kemudian kita akui mereka-mereka yang di dalamnya itu ahli fikih juga, Ustaz? Kalau kita bicara Darul Ifta dengan MUI ini agak beda, Ustaz. Agak bedanya ini kalau Darul Ifta itu diangkat oleh negara kan. Yang dia itu diakui oleh negara sebagai muftinya negara. Kalau MUI ini posisinya agak beda. Justru saya tuh dulu waktu S2, Ustaz, itu kebetulan tesis saya itu berkaitan dengan fatwa MUI. Jadi bab 2-nya itu bab 3-nya tentang MUI itu sendiri. Dan ternyata nanti antum harus ngundang juga orang MUI ya. Nanya secara spesifik langsung nih. MUI itu kalau di pengertiannya kan Majelis Ulama Indonesia. Tapi apa itu MUI? MUI itu ormas, organisasi kemasyarakatan yang mengumpulkan ulama, zuama, cendekiawan. Maka kalau pertanyaannya apakah di Indonesia fuqaha itu MUI, jawabannya MUI aja menamakan dirinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang menampung ulama, zuama, cendekiawan. Makanya apakah ahli fikih? Jawabannya ada yang ahli fikih. Bisa gitu kan? Bisa, karena ada yang kalau di MUI itu kan ada yang bagian tentang sosbud misalnya, tentang kesenian. Dia anggota MUI. Harusnya kan ulama, tapi ulama bidang seni kan gitu ya. Betul. Makanya kita apakah bisa kita sebut ahli fikih? Jawabannya ahli fikih ada yang jadi anggota MUI. Tapi semua anggota MUI belum tentu ahli fikih. Dan juga tidak semua ahli fikih itu anggota MUI gitu kan ya. Karena keanggotaan antum tahu kan, bisa jadi karena dekat, bisa jadi karena temannya kan gitu kan, bisa jadi seperti itu. Wah, ini sangat menarik, Ustaz. Lalu ini, Ustaz, kadang-kadang kan kita sering mendengarkan, bahkan salah satu yang menjadi polemik kemarin itu tentang bagaimana kita kerja di bank, hukumnya haram atau riba dan sebagainya. Itu kan berarti gini, mungkinkah bisa kita simpulkan gini, misalkan memang untuk fikih ibadah itu tidak ada yang berubah. Bukan tidak ada yang berubah, ada yang tidak bisa berubah. Betul. Lalu kalau fikih muamalah ini harus kita sesuaikan dengan kondisi zaman. Misalkan seperti itu. Apakah bisa kemudian kita sampaikan? Ini mohon maaf, pertanyaannya menukik ini. Dari ngomongin fikih langsung terjadi bang ini. Ya seolah-olah kan. Hampir kemarin itu kita agak terpecah karena apakah ada faksi yang mengatakan riba sehingga mereka kemudian hijrah gitu kan. Betul. Kita harus harus dalam membahas sebuah hukum kontemporer itu. Harus jangan lompat-lompat. Yang pertama itu harus ta'rif. Mengetahui definisi dari sesuatu. Terus yang kedua namanya tatbik. Itu artinya adalah mendudukkan sesuatu yang baru setelah kita tahu pengertiannya kepada hukum-hukum yang ada, dalil yang ada. Baru yang terakhir adalah mengenai hukumnya. Dan kita nggak bisa lompat langsung hukumnya apa. Ya, karena sesuatu yang baru itu bisa jadi belum tahu pengertiannya sudah menghukumi. Makanya kita tidak hukumi bunganya bukan. Tapi riba ulama sepakat haram. Jangan sampai keliru. Riba ulama sepakat haram. Tapi apakah bunga itu haram atau tidak? Pertanyaannya kita balik. Emang apa bunga? Kan gitu kan ya. Terus ketika apa bunga? Nanti bunga itu macam-macam loh.
Ternyata ada yang sifatnya karena diputarkan, karena utang piutang. Maka secara spesifik bagaimana hukumnya bunga itu sendiri, jawabannya memang ulama kontemporer beda pendapat. Ya, ini tidak bisa dipungkiri. Ini sebuah fakta akademis yang sampai hari ini masih ada. Dan paradigmanya selalu berkembang gitu. Selalu berkembang. Ya, makanya kalau kita bicara mengenai bunga itu sendiri, kalau ulama Mesir kebanyakan mengatakan bukan riba. Nah, tapi selain ulama Mesir mengatakan itu potensinya kepada riba itu lebih tinggi. Dekat dengan riba. Nah, tapi ulama kita gini, kalau kita bicara tentang muamalah itu, kalau ada orang bekerja di bank, oh nggak boleh haram. Itu jawaban yang terlalu gegabah. Kenapa? Karena dalam bab tentang muamalah, Nabi itu sering ketika ada sesuatu yang haram, Nabi memang katakan haram, tapi solusinya apa? Karena kalau kita katakan haram, solusinya apa? Ya pokoknya haram lah, gitu kan ya. Berarti nggak solutif. Nabi itu sering, ini nggak boleh. Misalnya nih, Bilal bin Rabah ngasih kurma bagus Nabi. Ditanya, kenapa? Kok bagus, tumben? Karena tadi saya punya 2 sok yang jelek, satu tukar dengan 1 sok yang baik. Kata Nabi, ainur riba, itu riba. Tapi apakah langsung dah nggak boleh gitu aja? Nabi memberikan solusi. Kalau mau yang 2 sok tadi itu ditukar dengan uang, diuangkan dari uang tadi dibelikan yang bagus. Solutif. Ya kalau orang, nggak boleh kamu. Lah terus nanti dia resign, terus keluarganya nggak bisa makan. Berarti zolim satu hilang, masuk zolim yang lain, kan gitu kan ya? Nah, padahal ini masih debatable. Tetapi kita ada yang disepakati. Ya, jangan sampai kita buram-buram gini. Ini sepakat nih nggak boleh. Ya, yang mana bertingkat-tingkat bunganya itu sepakat nggak boleh. Di Indonesia pun dinamik itu sudah ada sejak lama. Dari mulai ahasan dari Persis itu dulu boleh. Kalau ada yang mengatakan haram, bawa sini buat saya aja. Ada yang gitu. Sampai hari ini. Tetapi yang jelas Muslim Indonesia sudah maju nih Ustaz. Maju dalam artian ini haram. Tapi ada solusinya, syariah nih. Meskipun sekarang ada juga ngomong katanya syariah, tapi ternyata juga sama persis dengan yang konvensional kan gitu ya. Banyak gitu. Terus antum ngasih solusi apa? Ya enggak kan gitu kan. Makanya yang jelas ini sudah ada gerakan ke sono. Ada kemajuan lah. Ada kemajuan. Lalu gini, bicara tentang fikih, ya itu kan tadi cakupannya sangat amat luas gitu kan. Ya, apakah kemudian bernegara pun juga diatur dalam fikih? Termasuk sekarang ini kan sedang ramai. Boleh nggak sih seorang rakyat itu kemudian menegur pemimpinnya? Dan boleh nggak sih seorang pemimpin itu kemudian berbuat sesuatu terhadap rakyatnya? Kan kewajiban kita kalau disebutkan itu saling mengingatkan gitu kan. Nah, ini bagaimana cara kita bernegara menurut fikih? Bernegara. Betul gini. Kalau Prof. Masra Adi kan waktu ramai-ramai khilafah itu kan sudah sering ngomong ya. Bentuk negara yang dikatakan sesuai dengan syariat itu seperti apa? Itu ternyata berkembang. Ya, misalnya nih di zaman Nabi itu pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin pasukan, ya, legislatif, yudikatif, eksekutif, jadi satu, ya. Tapi setelah itu khilafah, ya, ada Abu Bakar, terus diangkatnya ternyata dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ternyata nggak sama, beda-beda. Maka cara memimpinnya pun juga beda-beda. Nah, sekarang di Indonesia kita ngomongin Indonesia ya. Kan kita menganut dress politika, ada legislatif sendiri, yudikatif sendiri itu kan sudah cukup maju biar orang itu tidak menguasai semuanya. Satu orang menguasai 2 saja, legislasinya dikuasai, eksekutifnya dikuasai, itu seolah-olah sudah otoriter. Ini kan sudah cukup maju kan? Betul. Tapi dalam bernegara itu pasti ada yang diatur dalam hukum fikih, meskipun tidak semuanya. Misalnya dalam bernegara itu kan umum Ustaz. Bagaimana mengangkat pemimpin dalam Islam? Ada yang pakai ahlul halli wal aqdi. Kalau di Indonesia diterjemahkan melalui DPR MPR. Ternyata sekarang pilihan langsung. Kan gitu kan? Ya, nggak masalah gitu. Tetapi memang tidak semuanya yang ada dalam sejarah perjalanan umat Islam itu ya bisa dipraktekkan hari ini. Tapi kalau kita lihat Indonesia itu sudah cukup maju dalam bab tentang bernegara sesuai dengan Islam. Kenapa? Contoh nih. Orang yang menjadi pemimpin namanya wali. Orang Indonesia sudah mengadopsi jadi wali kota. Betul. Sudah kan ya? Terus yang dikuasai tempatnya namanya wilayah. Kita sudah ada wilayah, itu mengadopsi bahasa Arab wilayah. Terus
Ada daerah, itu dari bahasa Arab da'iroh. Oh ya. Itu dari bahasa Arab, ya. Terus orang yang berada di daerah itu di wilayah itu namanya ra'iyah. Diterjemahkan jadi rakyat, kan gitu ya. Dari hadis kulukum ra'in. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita sudah rakyat. Dan sudah ada majelisnya untuk berapat, majelis permusyawaratan ro'iyah. Itu tiga-tiganya itu Ustaz, dari bahasa Arab. Dewan juga bahasa Arab. Dewan perwakilan rakyat. Dewan bahasa Arab, wakil itu bahasa Arab, rakyat itu ya dari rakyat tadi. Sudah cukup maju kan Ustaz? Sangat maju. Makanya ketika beberapa Ustadz ceramah, Indonesia itu nggak dijajah 350 tahun, tapi mempertahankan tanahnya selama 350 tahun dari Belanda. Dan umat Islam itu sudah di Indonesia sudah cukup maju. Kita itu sudah di depan hukum sama. Itu Islam banget tuh Ustaz. Tanpa harus bilang ini dalam agamanya seperti itu. Mau antum keturunan siapa, keturunannya Nabi, bukan Nabi, di depan hukum namanya rakyat. Kan gitu ya. Itu Islam Ustaz. Tanpa harus mengatakan ini loh Islam, kan gitu kan. Wow. Ulama kita itu sudah memikirkan hal itu. Sudah Nusantara banget. Sudah ya Nusantara itu sudah Islam banget, gitu ya. Meskipun tidak semuanya. Meskipun tidak semua, kayak misalnya nih kita masih punya KUH Perdata Pidana. Ya nggak bisa semuanya Ustaz. Tapi setidaknya ulama-ulama kita itu sudah menjelma menjadi orang yang mengatur negara dengan caranya. Dan mewarnai. Masya Allah, ini sangat luar biasa nih. Kalau kita bahas lebih jauh pasti tidak cukup waktu sejam 2 jam. Iya betul. Mungkin sebelum kita tutup, ada pesan untuk para pemirsa kita agar semangat mempelajari ilmu fikih, jangan pernah apatis dengan fikih. Monggo Ustaz. Mungkin begini, yang paling penting Ustaz ya, orang itu kalau diatur oleh fikih kan kayaknya agama ngatur banget sih kan. Yes. Sebenarnya orang itu kadang-kadang lebih taat diatur oleh aturan manusia daripada Allah. Contoh, antum itu ada tulisan di bioskop nggak boleh ngerokok. Berani nggak ngerokok? Nggak berani. Padahal yang ngatur manusia. Nggak boleh berisik. Ya. Itu kita nggak protes kok, gitu kan. Tapi kalau diatur Allah, kadang-kadang kita protes. Padahal itu yang buat bukan manusia, tapi yang menciptakan manusia. Makanya dalam beragama itu kenapa harus diatur? Jawabannya, ya kalau nggak diatur, nanti orang punya aturan masing-masing, dan aturan Allah itu ya yang paling bagus. Hanya saja, ingat, fikih itu karena pemahaman terhadap dalil sangat mungkin ada perbedaan pendapat. Dan ini tidak bisa dinafikan. Makanya dalam fikih itu nanti sangat luas Ustaz ya. Dalam tentang tata cara sholat ada perbedaan, gitu kan. Ngangkatnya tangan di mana, terus di mana, itu ada perbedaan. Dan kita sangat menghormati ulama dulu. Kenapa? Meskipun mereka beda, ternyata mereka tetap satu hati Ustaz. Dan ini yang orang itu suka nggak punya catatan di situ. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka beda. Tapi Imam Malik itu ya gurunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Abu Hanifah meskipun dia tidak gurunya Imam Syafi'i tapi punya murid namanya Abu Yusuf. Ya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Abu Yusuf jadi gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, Muhammad bin Hasan jadi gurunya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, dan mereka saling mendoakan. Sayangnya di kita cuma beda sedikit aja, itu sudah gesekan. Bukan saya, bukan kita kan gitu kan. Antum pasti tahu ya, masjid itu kalau sholat subuh kok nggak kunut, wah saya nggak mau di situ, kenapa? Ini bukan kami kan gitu. Iya. Itu di masyarakat dan butuh edukasi lebih di dalam bab itu. Wow, sangat luar biasa. Wah, ini insya Allah menjadi diskusi yang mencerahkan untuk kita semua. Kalau boleh kita ambil sedikit kesimpulan ya Ustaz, bahwa sebenarnya kemudian Allah menciptakan agama itu, kenapa? Agama itu memang banyak aturannya, karena manusia banyak maunya. Dan ternyata level tertinggi seorang hamba itu ketika dia mampu mendahulukan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding aturannya manusia. Dan dalam bernegara sebaiknya ada satu adagium yang sangat luar biasa mungkin ini. Cintailah negaramu tanpa merusak agamamu, dan cintailah agamamu tanpa merusak negaramu. Masya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya Ustaz. Dan terus pantengin program acara kita, sering sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.